Polemik melintasnya truk tronton bermuatan batu bara di Jalan Sumatera Lintas Tengah Lampung Utara kian pelik. Minggu malam, puluhan warga yang mengaku berasal dari 7 desa di Lampung Utara mencegat dan memaksa putar balik belasan truk batu bara asal Sumatera Selatan menuju Bandar Lampung. Masa menolak jalan di daerah mereka dilewati kendaraan truk tronton batu bara. Alasannya karena truk tersebut memicu jalan cepat rusak sebab bermuatan di atas 30 ton dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas karena truk batu bara berjalan lambat. Masyarakat 7 desa ini, Pak, ini apa namanya, sudah nggak bisa kita tahan lagi, Pak. Nah, nggak bisa kita tahan lagi. Mereka sudah dendamnya sudah penuh dengan ini gara-gara batu bara ini, ya kan? Karena muatan yang luar biasa, menghancurkan jalan, apalagi di belakang pagar, Pak, kampung saya di pagar, Pak. Aksi pengadangan truk batu bara berhasil dicegah polisi. Massa diimbau menyampaikan aspirasinya ke instansi terkait karena dikhawatirkan justru akan menimbulkan polemik yang lebih besar. Kalau memangnya ada aspirasi, minta tolong disampaikan ke ranahnya. Kalau memangnya mau ke provinsi, nanti saya kawal biar tepat sasaran. Kalau mau memutarbalikkan kendaraan ini, takutnya ada korban, malah terjadi tabrakan, ya. Pada aksi ini, massa menyatakan akan tetap menolak melintasnya truk tronton batu bara di Lampung Utara. Massa mendesak Pemda Lampung Utara, Dinas Perhubungan dan polisi segera turun tangan mengatasi permasalahan ini, salah satunya dengan cara menginstruksikan pihak perusahaan harus menggunakan truk ukuran lebih kecil untuk pengangkutan batu bara antar provinsi. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Kapan turunnya? Harga bawang putih di pasaran Bandar Lampung masih terpantau tinggi. Dari harga normalnya Rp33.000 usai lebaran lalu, kini harganya mencapai Rp40.000 per kilogram. Temuan ini didapat tim Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di saat menggelar sidak harga bawang di sejumlah pasar pada Senin siang. Hasil inspeksinya di Pasar Tamin, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, KPPU menduga ada permainan persaingan usaha yang tidak sehat dan akan menelusuri apakah ada sumbatan pasokan dari distributor atau importir yang menahan stok bawang. KPPU akan menindak tegas pihak-pihak yang bermain curang. Atau apa, atau jangan-jangan ada praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat, karena kita tahu di Lampung ini memang tidak ada importir, namun ada 5 distributor besar di provinsi, 4 di kota Bandar Lampung, 1 di Metro. Ini kami sedang dalami apakah memang ada sumbatan-sumbatan distribusi dari kawan-kawan distributor ini kepada di level bawahnya sehingga harga naik gitu ya. Para pedagang tidak tahu penyebab masih tingginya harga bawang putih saat ini. Ketika setelah lebaran lalu, kenaikan harga bawang putih disebabkan pasokan dari agen menurun. Sedangkan saat ini stok dan pasokannya sudah melimpah, namun harganya dari agen belum turun. Kalau hari bulan puasa, bawang putih biasa, bawang merah biasa. Setelah lebaran malah melonjak kalau bawang merah. Biasanya 45, 50, bisa 65 sampai 70 habis lebaran. Kalau bawang putih pengambilan 31.000, kita bisa ngeteng 34, 35. Ngeteng loh Mas, ngeteng ya. Kalau pengambilan banyak ya bisa 32.500. KPPU berjanji akan mengawasi ketat kenaikan harga bawang putih saat ini. Jika harganya masih tinggi, KPPU akan segera memanggil seluruh distributor bawang putih yang ada di Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kalau ibu jualnya berapa? Sejumlah tempat penjualan ternak sapi dan kambing di Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Senin pagi didatangi petugas gabungan polisi dan dinas peternakan. Petugas mendata dan memeriksa kesehatan ternak yang meliputi pengecekan fisik hewan seperti mata,
kaki, mulut, dan kulit. Secara akumulasi, stok hewan kurban yang dijual dinyatakan sehat, meski ditemukan seekor sapi yang terserang penyakit LSD atau lato-lato yang terdapat banyak benjolan pada kulit sapi. Petugas kemudian memberi vaksinasi LSD kepada sapi tersebut supaya penyakit tidak menular ke ternak lain. Kita temukan LSD ya, atau yang disebut dengan familiarnya lato-lato. Jadi kita sudah menanyakan langsung dengan Dinas Pertanian bidang peternakan ya. Jadi untuk penyakit tersebut sudah dilakukan langkah-langkah vaksin. Jadi untuk tingkat resiko itu tidak sebesar dengan penyakit PMK. Sejauh ini, pedagang hewan kurban musiman yang membuka lapak di pinggir jalan belum terlihat di daerah ini. Penjualan hewan kurban terpantau baru di tingkat lapak rumahan atau agen besar ternak. Selain dijual ke warga lokal, para pedagang juga mengirim sapi dan kambing hingga ke Jakarta. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Bantu. Dulu. Seekor ular sanca kembang ditangkap warga karena sering memangsa ayam dan hewan peliharaan. Penangkapan ular di perumahan Persada Asri, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung berlangsung dramatis karena ular melawan. Bahkan tangan seorang warga sampai terluka karena dililit dan digigit. Berbisa nggak ini? Perlawanan yang sengit. Penangkapan ular sepanjang lebih kurang 3 meter ini bermula saat warga sedang gotong royong membabat rumput. Tiba-tiba ular muncul di dekat musola. Dibabat dia ini terus pegang. Hewan ternak berupa ayam. Dari 8 warga sudah 6 ayam yang hilang. Ternyata dimangsa oleh ular ini. Dan alhamdulillah pagi hari ini sudah tertangkap bersama warga. Biasanya ini memangsa tikus dan kucing, anakan kucing ya. Jadi kalau ada yang melihara kucing anakan, itu biasanya kalau dia lemah dililit dan dimakan. Babat ngeliat ular. Pak Ona lagi ngapain itu? Lagi mancing. Oh mancing di belakang ya, ini? Iya, tiba-tiba Pak Ipul ini megang ular. Ular apa itu Pak? Ular sanca. Sanca, berapa meter kira-kira? Kira-kira 3 meteran. Resah nggak sih Pak? Ya meresahkan sekali. Ular yang ditangkap tidak dibunuh. Setelah berhasil dilumpuhkan dengan diikat mulutnya, ular kemudian dimasukkan ke dalam karung. Warga akan menyerahkan ular ini ke petugas damkar supaya dilepaskan di habitatnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kayak gini,